Cara membuat ujian dan kuis di aplikasi Cerdik. Fitur ini dapat digunakan untuk mengadakan ujian atau kuis pada pembelajaran di sekolah. Jadi baik siswa ataupun guru tidak memerlukan kertas dan alat tulis lagi untuk melaksanakan ujian. Cukup dengan smartphone atau laptop saja. Fitur ini juga bisa digunakan untuk memberikan ujian secara daring jika sekolah sedang dalam mode pembelajaran daring. Ada 3 cara dalam penginputan soal ujian. Yang pertama dengan cara import soal dari file Excel, yang kedua melalui bank soal, dan yang ketiga melalui penginputan secara manual. Sebelum membuat ujian atau kuis, kita dapat menentukan kategori ujiannya terlebih dahulu. Misalnya kategori kuis, ujian harian, STS, SAS, dan kategori ujian lainnya. Caranya, pertama kita pergi ke menu data ujian atau kuis, kemudian klik kategori. Di sini sudah saya buat beberapa kategori ujian. Kita buat satu kategori tambahan ya. Kita klik tambah, lalu tulis nama kategori ujiannya. Statusnya kita buat aktif, dan klik simpan. Jika sudah membuat kategori ujiannya, kita bisa pergi ke menu ujian atau kuis. Lalu kita klik tambah, kemudian kita mulai isi form ujiannya. Kita tulis nama ujiannya, tentukan mata pelajarannya, tentukan kategorinya, tentukan tanggal ujiannya, tinggal klik icon ini, nanti tinggal pilih tanggalnya. Lalu kita tentukan durasi ujian dalam hitungan menit, misalnya 60 menit. Lalu tentukan jam mulai dan jam berakhirnya ujian. Setelah itu kita tulis ruang ujiannya. Pilih pengawasnya siapa, yang akan mengoreksi ujiannya siapa. Dan kita bisa menentukan apakah soal akan kita acak atau tidak. Ini memungkinkan agar meminimalisir siswa dalam mencontek. Kemudian kita bisa pilih apakah siswa nantinya setelah ujian nilainya akan muncul atau tidak. Kemudian kita bisa isi catatan dengan peraturan ujian atau catatan yang diperlukan sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu kita klik selanjutnya. Muncul lagi form kedua untuk memilih kelas dan siswa yang akan melaksanakan ujian yang akan kita buat. Klik pilih kelas. Nah, kita bisa pilih mau semua kelas atau pilih per kelas saja. Misalnya kita pilih kelas 9A. Lalu akan muncul nama-nama siswa kelas 9A seperti ini. Nah, ini bisa kita pilih sekaligus dengan klik pilih semua. Lalu kita klik tetapkan. Nanti namanya akan muncul di form sebelah kanan. Ini artinya nama-nama yang ada di sini adalah nama siswa yang berhak untuk melaksanakan ujian ini. Tapi jika ada beberapa nama yang belum berhak untuk mengikuti ujian ini, kita bisa menghapusnya dari daftar penetapan ini. Caranya tinggal klik namanya sampai berubah berwarna hijau seperti ini, lalu kita klik hapus penetapan. Kalau sudah ditetapkan siswa mana saja yang bisa ikut ujian, kita tinggal scroll ke bawah, lalu klik selanjutnya. Nah, kita tinggal menentukan sumber soalnya dari mana nih. Kita coba cara pertama ya, yaitu dengan cara import dari file. Kita klik di sini, lalu klik sampel file Excel. Nanti secara otomatis akan download filenya. Kita coba buka file yang tadi kita download. Nah, format soalnya akan seperti ini. Kita harus isi nomor soal, jenis soal. Kita cukup tulis apakah PG atau esai. Tulis pertanyaan soalnya di sini. Dan jenisnya pilihan ganda. Maka kelima kolom ini tinggal kita isi. Kemudian kita isi kunci jawabannya A, B, C, atau E. Lalu tentukan bobot poin dari soal tersebut. Kalau soalnya esai, cukup tulis nomor soal, jenisnya tulis esai, dan pertanyaannya diisi. Selebihnya cukup kita kosongkan saja, tinggal isi bobot poin soalnya mau berapa. Setelah itu save filenya. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi Cerdik, kita klik choose file. Lalu kita pilih file yang tadi, dan klik open. Berhasil, klik OK. Maka nanti akan muncul dan kita bisa review soalnya di sini. Kalau sudah oke, tinggal klik submit dan klik iya. Maka soal sudah berhasil dibuat. Cara kedua, melalui bank soal.
Seperti biasa, setelah mengisi detail ujian, kemudian menetapkan peserta ujian, kita akan memilih pembuatan soal dengan klik import dari bank soal. Kemudian akan muncul soal-soal yang kita simpan di bank soal. Kita tinggal pilih saja dengan klik checklist yang ada di sisi kiri sebelah sini. Contohnya kita pilih 5 soal misalnya. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik import, berhasil, dan klik OK. Kemudian kita tutup. Nah, soalnya bisa kita review di sini. Kalau ada yang mau dihapus, tinggal klik icon ini. Seperti ini saja. Tapi kalau sudah oke, kita tinggal klik submit dan klik iya. Cara ketiga, melalui penginputan manual. Seperti biasa, setelah mengisi detail ujian, kemudian menetapkan peserta ujian, kita akan memilih pembuatan soal dengan klik tambah soal. Lalu kita klik yang ini, tulis pertanyaan soalnya. Jika ingin menggunakan file audio, contohnya untuk soal listening bahasa Inggris, silakan saja ya, sesuai kebutuhan. Pilih bobot nilainya berapa, urutan soal yang keberapa, jenis soal apakah PG atau esai, kemudian kita tinggal isi pilihan gandanya jika jenis soalnya pilihan ganda. Tapi jika jenis soalnya kita pilih esai, maka cukup kosongkan saja. Jangan lupa untuk aktifkan checklist di sisi kiri kotak jawaban untuk menandai jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Ini agar sistem dapat membaca mana jawaban yang benar. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Jika ingin tambah soal, kita klik tambah soal. Tapi jika ini sudah selesai, kita klik submit dan selesai. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.